Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema doa-doa pembasmi setan. Waduh, tadi sebelum iklan saya tuh sempat ke toilet terus tiba-tiba lampunya mati. Saya jadi takut banget sampai saya ngos-ngosan. Pas banget nih, tadi Ustadz Maulana bilang katanya ternyata ada tuh doanya supaya kita itu gak takut kalau misalnya lagi ada di tempat-tempat serem. Ada dua yang mau saya kasih. Pas banget. Yang satu masyhur, yang kedua lebih masyhur. Aduh mau dong Ustadz. Semua masyhur. Mau dong Ustadz, mohon penjelasannya Ustadz. Bisa langsung diamalkan. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Ustadz Sam. Dalam hal ini, tunggu dulu. Kalau ada sesuatu yang menakutkan, ada setan, jangan kita takut. Kapan kita takut, maka setan itu membesar, lebih besar daripada rumah. Kalau kita tidak takut, dia akan mengecil, kecil, lebih kecil daripada lalat. Bahkan debu sehingga kita bisa empaskan. Kembali lagi dari sini, dari perasaan kita. Kembali lagi, yuwaswisu, membisikkan kejahatan, membisikkan ketakutan, takut miskin, takut benda, takut ini. Inilah, makanya ada di dalam dua ayat terakhir, bahkan di dalam surah Al-Baqarah atau lebih dikenal dengan ayat kursi, karena ada 17 nama Allah di dalamnya. Allahu la ilaha illa huwa qayyum la ta'khudhuhu lahu ma fis samawati wa man zallazi yasfa'u indahu bismihi ya'lamu ma baina ini wa ma alfa wa la yutina bi min ilmi illa ma syaa wa kursi samawati wa la yaudu ifduma wa la azim. Baca ayat kursi. Kenapa? Ada 17 nama Allah di dalamnya. Dan itu ketika kita membacanya maka membuat kita tenang dan terbakar setan. Yang paling bagus juga kita baca ini. Di dua ayat terakhir surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alal bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil 'azim. Ini paling bagus ini. Orang yang kerasukan, ketakutan. Sebenarnya kita dulu yang diperbaiki. Karena sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa oleh penderitaan kalian. Sangat menginginkan keamanan, keselamatan. Menginginkan keamanan, keselamatan bagi kalian. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jikalau mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah cukuplah Allah bagiku dan tidak ada Tuhan selain Dia. Hanyalah kepadanya aku bertawakal dan Dialah Tuhan memiliki arsy yang agung. Di surah At-Taubah ayat 128 sampai 129. Pokok paling gampang dapatnya itu dua ayat terakhir surah At-Taubah. Dua ayat surah At-Taubah. Tapi kalau kita baca surah At-Taubah, Andre Gurta Alalama Nasirus Sunnah Kiai Haji Muhammad Nur di Makassar, ulama Makassar luar biasa sangat terkenal. Sampai nama saya orang tua saya mengambil nama beliau untuk jadi nama saya Muhammad Nur. Beliau ini karismanya, kewaliannya luar biasa. Ketahuilah beliau hanya ngajarin kita untuk baca doa ini. Tapi dalam hal ini kalau surah At-Taubah dimanapun kita ambil doanya tidak pakai basmalah. Karena memang satu-satunya surah yang tidak pakai basmalah adalah surah At-Taubah. Jadi kalau kita baca laqad ja'akum jangan pakai basmalah. Karena memang dari awal ayatnya tidak ada basmalahnya. Kalau ada 113 surah yang lain ada basmalahnya. Jadi ini menguatkan diri kita. Rasulullah memberi penyayang. Rasulullah menginginkan kita aman. Jadi kita menginginkan, jadi pasti takut semua setan. Takut. Jadi terusir dan takut. Dan kita pun merasa yakin. Karena kita hanya bertawakal kepada Allah. Jangan sampai tadi ada yang di segmen awal kan. Pertama langsung kayak menyembah-menyembah. Ada yang mencerik-mencerikin. Nggak boleh ya. Oh. Iya. Kalau ada orang kerasukan, kalau kamu takut, aku minta kopi. Kasih kopi, berarti kalian melayani. Oh itu nggak boleh berarti. Coba tes. Misalnya ini. Yang kerasukan. Keseru. Saya minta kopi. Enak aja, beli sendiri.
Waduh, warungnya di mana? Jangan dikasihin. Warungnya di Jangan dikasihin permintaannya. Gak boleh diikuti. Jangan diikutin. Kalau nggak Jangan. saya acak-acak ini. Saya minta ayam. Yo, gak boleh. Masya Allah. Aing teh Baik. mau siasa. Jangankan itu Baik, baik. sakaranya dia minta lalat 1 ekor, kita tidak kasih. Tidak boleh ya. Waduh, pas banget nih. Nah, ini berkaitan nih kalau misalnya ada yang kesurupan itu, saya tuh kadang masih bingung itu tuh apa setan atau apakah dia tuh dikirim sihir atau apa gitu ya. Pas banget nih, saya ada yang mau ditanyain sama Habib nih. Habib, mohon izin. Di sini tuh atau kita juga masih kadang suka percaya dengan yang namanya sihir. Katanya ada orang bisa sakit itu melalui sihir, ada orang juga jualannya jadi nggak laku itu gara-gara sihir. Nah, ada nggak sih Bib, mohon izin nih doa supaya kita itu bisa terlindung dari ilmu sihir dan sebagainya supaya tidak menyakiti kita, mohon izin Habib. Masya Allah, sebelum saya jawab, pernah dengar masalah sihir gak Kang Mikdad? Jangan nanya dong. Oh pernah sering. Ada gak keluarga yang diteluh atau disantet? Alhamdulillah nggak ada, atau jangan sampai nauzubillah. Atau Kang Mikdad guna-gunain istrinya biar suka. Wah, aduh Habib, nauzubillah. Doa pemikat ya. Waduh, ada tuh. Waduh, boleh Habib silakan mohon Ya dijawab. khairapun Ustaz Syam, Kang Mikdad, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita, keluarga kita dan penonton semua Islam itu indah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan terselamatkan daripada godaan ataupun tipu daya syaitan ataupun manusia yang niat untuk mengganggu, yang dimana dia mau nyantet, meneluh, atau dia mau gangguin dalam pekerjaannya, siram-siram garam depan warungnya, atau kerjaannya, atau kantornya dan lain sebagainya. Berharap rumah tangga kita, keluarga kita, kerjaan kita diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Doa-doa sudah disampaikan sama guru-guru kita. Apalagi sih doa yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jauh daripada disantet ataupun diteluh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuktikan bahwasanya Rasulullah adalah manusia biasa. Manusia yang betul, sempurna, dan manusia yang sangat sempurna. Karena apa? Sebaik-baiknya makhluk yang Allah ciptakan adalah Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pun disantet. Dan Rasulullah pun diteluh. Sampai apa? Sampai Rasulullah terbaring di tempat tidurnya. Datanglah malaikat Jibril turun. Nah, disinilah turun ayat yang mau'izatain. Kulhu dibaca, Falak dibaca, An-Nas dibaca. Dan Rasulullah SAW terselamatkan daripada santet ataupun teluh. Yang di mana Rasulullah ini menarik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam aja sempurna, dekat dengan Allah, mempan, ya kan? Menunjukkan bahwasanya Rasulullah ini contoh. Berarti ada amalan yang harus kita baca. Turunnya pada ayat tersebut ya Anikulhu 3 kali, Al-Falaq 1 kali atau An-Nas 1 kali yang dibacakan oleh malaikat Jibril, yang dimana diikuti oleh Rasulullah dan diikuti oleh umatnya Nabi besar Muhammad SAW, meminta perlindungan kepada Allah daripada kejahatan makhluk. Yang dimana kejahatan makhluk itu yang tukang niup, teluh, ini itu dan lain sebagainya. Dan juga ada ajaran yang dimana yang kita baca tadi di awal Ratibul Haddad yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Haddad, ada kalimat sempurna yang dimana berharap akan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatnya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yakni daripada kejahatan makhluknya Allah. Apa sih kejahatan makhluk Allah? Apapun makhluk itu yang dijahatin untuk kita, itu semua makhluk Allah. Setan, makhluk Allah. Manusia yang jahat, yang tukang neluh, tukang santet, percaya dukun dan lain sebagainya, itu makhluk Allah juga. Dan kita berharap ya Allah diselamatkan dari makhluk-makhluk yang zalim ini. Karena apa? Dia ganggu. Dia sudah berusaha untuk membuat rumah tangga kita hancur, kerjaan kita hancur, atau dia sirik sama kita, hasad sama kita, dengki sama kita, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ayo kita baca doa ini. Mudah-mudahan apal doa ini dan diamalkan setiap harinya. Atau lebih jelas lagi baca Ratibul Haddad. Sekali lagi baca Ratibul Haddad. Karena banyak doa-doa di dalamnya. Di dalam Ratibul Haddad tersebut yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dan baca biografi beliau sungguh luar biasa. Karena penjelasan yang sangat panjang gak mungkin saya jelaskan di sini. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammat. A'udzu bikalimatillahi tammat. A'udzu bikalimatillahi tammat. A'udzu bikalimatillahi tammat. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim.
kalimat-Mu yang sempurna ya Allah daripada kejahatan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap keluarga kita dan penonton di rumah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan keridhaan-Nya Allah kita mendapatkan perlindungan dari semua makhluk Allah dan juga corona juga makhluknya Allah. Betul. Jadi diselamatkan insya Allah, baca ini juga. Betul, Bismillah. Masya Allah, bismillah. Nah Habib, tadi mengutip, Habib katanya bilang kalau setan itu juga bisa mengusik rumah tangga. Aduh pas banget nih. Saya jadi mau nanya nih sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, Siap. ini kan tadi kata Habib katanya setan juga bisa mengusik rumah tangga kita. Bener banget nih. Kadang godaannya itu melalui orang ketiga atau pasangan kita itu digoda sama orang lain. Ada gak sih doanya supaya kita itu dijauhkan dari, mohon maaf misalnya perselingkuhan atau orang ketiga nih. Supaya rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Mohon penjelasannya. Tapi kembali guru kami Ustaz Maulana Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ada ayat dalam surah Al-A'raf, kalau mau baca Quran, fa idza qara'tal Qur'an, kalau hendak baca Quran, maka fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Pertanyaannya Mikdad, baca Quran baik enggak baca Quran? Baik, Kalau orang baca Quran itu kebaikan bukan? kebaikan. Amal soleh bukan? Betul, amal soleh. Amal soleh itu amal soleh saja ada setannya. Kalau mau baca Quran minta perlindungan Minta dari setan. perlindungan. Iya. Amal soleh saja ada setannya gitu. Subhanallah. Apalagi pernikahan. Betul, betul. Baca Quran aja yang mungkin kita cuma baca Quran 15 menit. Mungkin ya orang-orang soleh mungkin Masih bisa ada seharian gitu ya. Tapi orang baca Quran mungkin sehalaman gitu ya. Paling 10 menit, 5 menit itu diminta sama Allah untuk bertawudz dulu. Untuk meminta perlindungan dari Allah dari Betul. godaan syaitan yang terkutuk. Apalagi rumah tangga yang ibadah yang panjang banget subhanallah. Dan jenis setannya berbeda-beda. Minal jinnati wal nas. Syaitan itu kalau menurut guru-guru kita, itu syaitan itu adalah sifat ya, pengganggu. Tapi setan pengganggu itu bukan hanya dari kalangan jin. Jin yang nakut-nakutin kita yang bisa berubah jadi ular, jadi makhluk seram. Itu subhanallah. Tapi ada yang lebih menyeramkan daripada setan dalam bentuk jin yang menyeramkan. Setan yang berbentuk manusia yang bermake up, berdandan gitu. Subhanallah, berdandan. Bisa menjadi perusak rumah tangga. Atau laki-laki yang berduit misalnya. Bisa menjadi sebuah perusak rumah tangga. Subhanallah. Maka ternyata kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membentengi diri kita dan membentengi keluarga kita dari segala jenis kejahatan yang ada di muka bumi ini, baik itu daripada kejahatan sihir, baik itu kejahatan daripada kejahatan jin, baik itu kejahatan daripada godaan manusia. Maka subhanallah, selain daripada membaca daripada lengkap sudah dari guru-guru kita, muawwidzatain, ta'awudz tadi, daripada qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, ada lagi bacaan daripada kitab Al-Adhkar. Dalam kitab Al-Adhkar ini ada seorang nabi yang membacakan ini kepada umatnya. Ya, hassantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wala quwwata illa billah. Maka subhanallah, ketika membacakan ini kepada umatnya, maka umatnya pun terlindungi dari segala jenis bahaya. Jadi mara bahaya itu banyak, daripada jin, manusia dan juga daripada sihir tadi. Maka kita sama-sama baca, ini dibaca oleh seorang untuk membentengi keluarganya. Jadi misalnya Mikdad boleh bacain Isel, boleh bacain Kenzo, ya bisa membacakan keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hassantukum Hassantukum bil hayyil qayyum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumu as-su'a bi alfi la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, dalam kitab Al-Adhkar disebutkan nabi tersebut itu melihat umatnya banyak. Tiba-tiba dalam sehari itu 10.000 meninggal dunia umatnya. Kenapa? Karena ternyata terkena daripada penyakit ain, terkena daripada sesuatu yang berbahaya. Maka termasuk di antara yang berbahaya itu adalah dari manusia. Maka kita minta kepada Allah dan membentengi keluarga kita. Boleh juga ditambah hassantu nafsi. Artinya saya juga memohon benteng dari Allah untuk diriku. Nah, kalau untuk diri kita, tapi untuk keluarga hassantukum gitu. Masya Allah, luar biasa. Hari ini kita dapat banget nih doa-doa yang penting buat kehidupan kita. Nah jamaah, jadi jangan kemana-mana. Setelah ini insya Allah kita akan memberikan lagi kesempatan buat jamaah yang ingin bertanya. Insya Allah dijawab oleh guru-guru kita. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.